Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita isi waktu sebentar lagi sholat asar gitu Bu. Dan insya Allah semakin hari iman kita semakin ditambah oleh Allah, dan semakin hari kita semakin memperbaiki diri. Ya dah Bu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Berarti itu Bu. Setiap orang bernyawa Setiap yang bernyawa pasti mati. Cukup itu yang awak ingat Bu. Nasihat yang paling handal kecek Rasulullah apa? Mengingat mati. Jadi kalau tak kena hidup ke mati Bu, ka bermaksiat awak tak jadi. Nah, kini kita bercerita tentang mati. Bekal yang akan kita bawa mati. Ada 6 bekal yang harus kita siapkan Bu. Pada suatu malam, Ibu hadirkan ke kronologis ceritanya yang Bu sampaikan. Bayangkan di pikiran Ibu yang Bu sampaikan tadi. Pada suatu malam, Rasulullah memandang langit dengan pandangan yang dalam. Jadi pandangan yang dalam itu seperti apa? Ibu hadirkan Rasulullah memandang langit dengan pandangan yang dalam. Terus sahabat diam menyaksikan saudara. Penuh tanda tanya. Hadirkan tuh ya Bu. Ibu hadirkan Rasulullah nampak di Ibu memandang langit di tengah malam dengan pandangan yang dalam. Resapi itu. Nah, terus apa kecil Rasulullah di waktu itu? Setelah ruh berpisah dari jasad, itu manusia tadi, jasad tadi tidak langsung ke alam akhir, tapi harus sadonyo indak dape indak mampir dulu di mana Bu? Alam kubur. Itu pasti di alam kubur wak sado. Nah di situ Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat. Beliau memandang langit dengan dalam, dengan mata bakacu-kacu, gemetar. Kecek beliau, Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila telah diletakkan di dalam kuburnya. Itu bayangkan itu diri Bu, ya. Setiap nambah sampaikan kok, bayangkan Ibu diletakkan di dalam kubur. Yang pada itu cara menasihati diri Bu. Sesungguhnya apabila seorang hamba diletakkan di dalam kuburnya dan para pengantar telah berpaling darinya, lebih baik orang tadi Bu, ia mendengar suara sendal mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tadanga terumpa tu baik Bu. Artinya ruh dihidupkan balik, dimasukkan ruh tadi di Allah balik ke dalam jasad. Nyoduduan awak di malaikat ya Bu. Diri awak bayangkan ada orang dah ya Bu. Jangan mau dia apa mencari orang mati tu inyo tu ada nalun lelo. Ada nalun. Awak bayangkan. Jadi kecek Rasulullah kalau lah dilataan, oi Maidanila binti Agus Salim, lah nyulataan kau dalam kubur kau. Tua, terus orang lah pai, tadanga dek kau terumpa orang pai. Itu Rasulullah menyampaikan. Berarti duit wak balik. Bayangkan itu Bu. Sementara awak ndak ada bekal. Awak lalai wak jo kehidupan wak di dunia aku. Yang wak pikian baa caro kadape duit bak candurang. Orang baliko wak nak bali tulo. Orang membeli rumah wak nak beli rumah lo. Orang babaju baru wak nak babaju baru lo. Dialah tunggang tunggi kerajuiko keraju itu. Mengajan ke sawah, mengajan tokok dama, mengajan bawang. Cukui mah kadape pitih. Lalai. Ndak takana nyo ka masuk kubur. Manusia tu nyo tahu sadonya Bu. Tahu nyo sado masuk ke mati kan tahu kan? Ndak ada nama rasul den duit salamonyo kan ada manusia yang itu ngecek dah. Tapi itu nan anehnya, itu hebatnya iblis tadi itu Bu. Padahal manusia tu tahu nyo ka mati, tapi tidak dipersiapkan bekalnya dah. Pai berjalan-jalan buat pariwisata, lisna ada sibuk lisna masak subuh nak. Jam 3 para siang lah jago.
Masa nasibe orang talua bo barabungkui dak barana kacukui bo piti bo iko alun baju anak alun iko anak. Disiapkan kasadonyo. Habis hari wak namu batanggang jago. Kui 3 pada siang lah jago pada mau pek orang buku wak dalam pek. Nak mau itu wak. Untuk hanya sesaat tunggang tunggi gitu mamikian. Sementara untuk di dalam kubur tu bara lama wak dalam kubur bo. Tak tahu wak di dunia sampai kiamat tiba. Mana lama wak di dunia aku hidup daripada di dalam kubur itu wak kana. Itu kesadaran itu dihadirkan. Nah, kecek Rasulullah ada 6 amalan yang akan nanti menolong kau dalam kubur. Kecek Rasulullah ada 6 amalan. Yang pertama ibu harus siapkan bekal kau masing-masing. Karena awak pai masing-masing bu. Awak ndak ada berdua bertiga masuk dalam kubur kan? Seorang-seorang masuk ke kubur awak bu. Siapkan bekal kecek Rasulullah. Diwanti-wanti. Yang pertama solat. Solat. Kenapa solat? Karena solat tadilah yang tiang agama. Islam berdiri di atas 5 perkara. Apa itu 5 perkara? 1 apa bu? Syahadat. 2 solat. 3 puasa. 4 zakat. 5 haji. Bagi yang mampu. Nah, jadi kok biarlah kita ulang. Mana yang belum buka milah? Itu yang kosong minta cek. Untuk bagi pemahaman biar tanam di hati ibu iman. Kok Islam berdiri di atas 5 perkara. Kok 5 perkara tadi ya Lisna ya? Tagak Islam. Sudah itu Lisna indak pergi ke Makkah. Dek karena wak ada bitih. Itu wak pas-pasan wak nak mampu. Ndak ke Makkah poin nang kalimo ndak setor. Lai tagak ya Islam? Tagak. Sudah itu nang kampe zakat. Awak sih termasuk salah satu penerima zakat. Umpama itu. Ndak membayar zakat awak doh. Zakat tu kan ada aturannya. Lai tagak yo Islam dewan. Lai tagak yo dari Islam. Lai. Sudah itu puasa. Indak puasa doh karena penyakit yang ndak bisa puasa, alasan medis umpama. Ndak puasa lisna. Lai tagak yo Islam dari Islam. Kok Islam tadi ya? Kalian masih tagak kan? Lai. Sudah itu lisna ndak solat. Lai tagak yo Islam? Runtuh. Berarti namun lisna di situ tasure sebagai peruntuh Islam. Ngeri. Itu pentingnya solat. Itu mangkonyo kecek di Rasulullah. Solat bekal kamu yang pertama. Kenapa solat? Karena solat menyinari kubur. Kubur itu adalah tempat yang gelap gulita. Iku untuk diri wak kasadonyo ibu-ibu ha. Indak kalisna saja doh. Kenapa mbok sabu namo lisna? Karena lisna baru di situ. Kalau awak lacuk mendangai ikut aku ya. Nah, jadi namo lisna ibu sabu kan dak ada kan? Nah. Jadi kenapa solat? Karena solat yang akan menyinari kubur. Ibu bayangkan lah nyobungku ya wak orang ikan kapan kan? Kalah ndak bisa lah. Ayo buka cimatu dia omong. Nampak doh kalam. Ndak nampak. Disitulah solat datang. Tuh kok jago solat yang 5 waktu tadi. Jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan namo tasure sebagai peruntuh Islam. Berarti tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu tipunya. Dan ira kalau orang tidak sholat. Nah, terus yang kedua kece Rasulullah Al-Quran. Tuh bekal awak baca Al-Quran. Al-Quran tuh tidak diletak-letak asli di lemari do. Lai do Al-Quran lai carian do. Banyak Al-Quran di mode, adonan tafsir, adonan iko, adonan Bali itu mau dipuji, adonan dorti macam-macam. Kita letak saja, tidak ada, tidak ada. Al-Quran itu dibaca. Baca Rasulullah di sini. Hadis riwayat Muslim. Ibu-ibu kasadonya Dewi ya. Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Jadi syafaat tadi apa bu? Siap? Hah? Siap? Ini si E. Jadi fokus dulu ya bu. Balik bu kembali lagi. Al-Quran
bacalah Al-Quran. Hendaknya suruh menghafal di Rasulullah 30 juz tadi dah. Tapi Imam baca. Tolong perhatian ibu kemari deh. Kemari. Cici, ada kemari. Nyo fokus tu nampak nan laye menuju nan batin. Kok putih hati, putih kampeh repeh dicaliak putih hati bakadaan baru nerah. Lah. Baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan datang memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Jadi pembaca Al-Quran senang dapat syafaat dari Al-Qurannya. Awak dia lain banyak Al-Quran dia ya Allah. Tak ada gunanya dah bu. Itu bekal yang kedua. Sudah itu bekal yang ketiga. Kodo terutama surat Al-Muluk. Kodo sabda Rasulullah surat Al-Muluk. Lai biasa bu baca surat Al-Muluk bu. Surah Al-Muluk itu bu penghalang dari azab kubur. Itu hadis Rasulullah riwayat Tirmizi. Jadi sungguh surat Al-Muluk adalah penghalang dari azab kubur. Jadi kanyo azab awak di malaikat surat Al-Muluk tadi hadir. Antara awak je malaikat azab. Ndak nyo azab. Kalau ibu ndak bisa hafal atau belum hafal, ibu baca je taruh, buka je Al-Quran. Baca surah Al-Muluk. Manjalang kalalok ibu baca. Ibu ya? Kalau serancang-rancangnya hafal. Nah, menjalang kalalok surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk menjalang kalalok. Nah, terus surat Al-Muluk tadi kata Rasulullah ibu-ibu adalah temanmu yang tidak akan meninggalkanmu. Nepi barabana ka sayang nepi ka nirel, nepi kan tinggal di nirel. Barabana sayang nirel kan nepi baca itu pula. Tapi surat Al-Muluk tadi itu teman yang paling setia. Jadi kalau bakawan wak dari ini di dunia ko jo Al-Muluk tadi, arti bakawannya wak amalkan, awak baca taruh kenalnya jo wak, inyo akan menolong wak iswa. Kanyo gado di malaikat bu ndak jadi do nyo halangi di Al-Muluk tadi. Indak laki awak nangka menolong do bu, indak anak awak nangka mapon do. Atau ibu lazimkan membaca surah Al-Muluk menjalang kalalok. Terus yang ketiga bekalnya. Nah, yang ketiga bekalnya kata Rasulullah sedekah. Sedekah baik di tempat sempit maupun di kalau lapang. Kalau sempit di kalau lapang, sedekah tuh sesuai juga kemampuan. Kok kemagian makan, sekalipun air minum gak syarat buat tuh sedekah. Bahkan senyum basuh sesama muslim, senyum awak itulah sedekah. Ya. Jadi sedekah karena sedekah itu hadis riwayat Tirmizi sabda Rasulullah, sedekah itu memadamkan murka Allah. Allah yang murka kawak bu dek maksiat wak banyak, dek sedekah tadi padam murka Allah kawak. Jadi cocok ibu bersedekah. Jangan menunggu dia pun angkat dia sedekahan. Dia ni duit dia bantu iko. Dapat pagi habis patang. Meskipun bersedekah tu sebutir korma, itu Rasulullah mengajarkan. Artinya dia awak siko bu anggap agak sasendok bundo. Gitu. Ya bu. Sudah itu yang kampe apa bekalnya kecek Rasulullah, bekal wa ini di kubur tadi bu, zikir dan istighfar. Zikir, apa arti zikir bu? Mengingat. Zikir itu mengingat. Mengingat Allah. Jadi sering-sering ibu berzikir, basahi lisan ibu pun zikir. Terus beristighfar. Aco-aco ibu beristighfar. Jangan lisan ibu pagunon mangicen orang, membongkang aib orang, membangi-bangi anak, bacarui-carui, jangan. Lisan ibu tu nanti akan membalik ibu, mengabek ibu. Nah kalau bacarui sebut tarui. Kini berarti ibu bacarui lagi, tobat ganti je baca bahasa zikir lagi. Ya ibu ya. Karena zikir tadi kecek Rasulullah, basahkanlah lisan kalian dengan zikir kepada Allah, tasbih, tahmid, istighfar. Apa fungsi zikir tadi bu? Melapangkan kubur. Lapang kubur itu hadis riwayat Tirmizi. Sudah itu bekal yang kelima kecek Rasulullah, akhlak yang baik.
akhlak. Untuk Rasulullah diutus Bu, Untuk memperbaiki akhlak. untuk memperbaiki akhlak. Jadi akhlak pandangan terutama Bu, indah untuk memperkenalkan Allah dulu dong. Woi sembahyang kan itu perintah Rasulullah pertama. Memperbaiki akhlak. Sementara kini banyak umat Rasulullah yang tidak berakhlak. Ya nak? Jadi akhlak yang baik itu adalah pelindung yang tak terlihat. Nak nampak di mata akhlak yang baik tadi. Seperti apa kira-kira? Aku hadis Rasulullah riwayat Abu Daud. Aku hadis sahih sesadoma Bu. Ya. Ya, baik, sahih itu artinya apa? Sahih itu dipastikan kebenarannya, datangnya dari Rasulullah. Jaleh sanadnya itu nan sahih. Jaleh sanadnya urut per urut. Jadi tidak hadis palsu, hadis sahih. Ya. Sabda Rasulullah, tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang muslim pada hari ini. Hari ini itu maksudnya hari kiamat, selain akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Daud. Berarti akhlak yang baik tadi mampu memberatkan timbangan awak biswa. Nah, sudah itu yang keenam, bekalnya kecek Rasulullah, anak yang soleh. Anak yang soleh itu Bu, hadiah yang tak putus-putus untuk awak. Ibu bayangkan kalau ibu lah meninggal biswa, ibu tak ada meninggal anak yang soleh. Siapa yang mendoakan ibu? Tidak ada. Jadi tarago ibu lay duit je baru, ingin anak ibu taruh, ajanya taruh, bimbing taruh, doaan mama aja. Dari masih hidup ikut tolong doaan. Jadi biasa nanti Allah meninggal awak semakin intens mendoakan awak. Tapi kalau anak hanya sekedar digadangan, DGBT lanjut, bayi sekolah, sudah tamat sekolah dikuliahkan, hanya sekedar itu, tidak dikenalkan je Allah dan Rasulnya, ibu merugi. Mati ibu, bentuk mati kucing, mati berkuburan, lebih selesai bentuk itu saja. Tahu mana mak kau meninggal? Allah 3 tahun. Biasa saja. Doa tak ada pun tak ada, panganan tak ada, sibuk je dunia ni. Merugilah orang dan dia anak dia Allah. Padahal tujuan Allah bagi anak tadi biar ada biswa dan menolongnya di dalam dunia. Didik anak ibu. Kalau ibu tidak didik anak ibu dengan agama, dengan akidah, mengenalkan dengan Allah dan Rasulnya, ibu yang akan menyesal gigit jari ibu biswa. Nah, kini persoalannya ibu. Enam bekal yang disuruh siapkan Rasulullah tadi. Ba'a cara melaksanakannya kalau awak tidak dapat petunjuk, tidak betul, tidak ada hidayah. Halo Martalena, tidak usah bersandar, lawan itu pilih nah, biar tak masuk ke dalam hati jo pikiran si Mar tu, barengge jo dicek maturi kan, pelon posisi duduk dilawan. Ayo, sesantai yang setan tuh tahu ndak? Majelis ilmu itu tuh musuh terbesar iblis tuh. Paling benci tuh. Di situ dilawan dia. Nah, kalau mangan tuh wajar wak manusiawi ya. Kalau mangan tuh posisi duduk bantu iko, tukar duduk tadi. Mailangkan tuh aja nih petulian. Wajar wak mangan tuh. Karena lawan wak dak nampak do sayang. Tak bisa lawan dong. Kalau anak bisa bangi, inilah ada 2 sen. Bisa betul kan? Kau nak nampak. Atau nampaknya bagayu di mata. Waslah. Itu bisa kan? Tapi tidak bisa. Nah, balik dulu, balik konsentrasi kemari ya. Arni bagian punggung kan etin. Apa ibu itu? Aku mencikuk lo reka andu dari. Jadi untuk bisa melaksanakan iko kosadonya Bu, ibu ingin melaksanakan iko sadonya, artinya rutin ibu melakukan gitu. Ingin kan? Yang pertama tadi sholat, menjaga sholat, yang kedua baca Al-Quran, yang ketiga sedekah, sampai zikir istighfar, 5 akhlak yang baik, 6 doa anak yang soleh. Yang 6 poin itu harus ibu persiapkan sebelum ibu mati. Nah, jadi caranya apa? Biar ibu bisa melaksanakan itu, taubat dulu. Jangan buat sangko, dia dak dulu so, apa tobat benar. Dia leh sembayang taruhnya, dia mengaji lo nyampulo ke tobat benar indah. Tobat taruh ibu, karena dosa aku banyak.
Kalau dosa nan wak sadari itu dosa mungkin bisa menghindari. Tapi dosa nan wak ndak sadar tuh kecewa wak ndak berdosa doh. Tapi lah menyurik malaikat lah penuh dosa wak. Jadi caranya bertaubat. Taubat nasuha. Apa arti taubat nasuha, Bu? Sungguh-sungguh. Taubat sungguh-sungguh. Jadi apa nan taubat? Coba mau tanya pendapat Ibu. Apa sebenarnya nan taubat tuh? Pembersihan diri. Pembersihan diri. Jadi taubat tuh diilustrasikan step. Nah, biar tekan di Bu. Biasalah lesna. Dah tutup isi pintu tuh. Pecah lo pikiran kamari lah fokus. Be kesempatan ko jarang-jarang ada ya kan. Iko anggap ko yang pertama. Di siko ko namanya su'u. Su'u ko perbuatan buruk. Nah, ko perbuatan buruk dan di siko solih. Perbuatan baik. Nah, yang taubat tadi kan untuk pindah wak dari posisi karajo buruk ke karajo elok. Kan itu nomor 7. Nah, syarat taubat tadi ada 3 syarat taubat. Jadi taubat itu bukan hanya sekedar mengecek, ampuni dan ya Allah, dosa dia banyak ya Allah, dia takut mati dia taubat dan ya Allah sebenarnya taubat dan ya Allah. Tidak itu sana taubat dulu ya. Cara tobat, aku mau ajarkan ibu, kamu sampaikan ibu, udah ajarkan ya, kamu sampaikan cara tobat. Yang pertama, mengakui. Tuh tobat tadi, mengakui. Kecean ke Allah, kecean ke Allah. Ya Allah, dosa dan itu dulu dan pakai baju yukensi ya Allah. Dulu dia pakai pacaran ya Allah. Dulu sholat dan mode itu ya Allah. Kadang dan sholat, kadang indah. Dulu sholat tu tak mengerti dan ya Allah. Apa nak dibaca? Atau tahu nak dibaca tapi tak paham dan ya Allah. Dulu dan pahlawan jo laki dan ya Allah. Kare soro laki dan kare lo soro dan pedonyo. Dak dan takui jo dan Allah. Dia akui. Dan pahlawan kamande dan ya Allah. Lain sih kecaan dan bangga lo dak dan kanyi itu telah kadang. Dia kan itu dia tak takut dah. Ranggai itu dulu dan baca itu ya Allah. Akui itu. Setelah diakui, yang kedua apa oleh Mira? Disesali. Menyesal di situ. Kalau itu Ibu lakukan 2 poin itu saja dulu dengan ada menyesal tadi, itu luruh yimatu Ibu ke bawah tuh. Mengakui dosa. Itu sayyidul istighfar itu kan mengakui dosa waktu itu. Ada pengakuan waktu itu kan. Yang kedua mengakui. Yang ketiga apa Bu? Syarat tobat yang bisa disebut sobat memperbaiki. Jadi kalau tadi awak pancarui sudah kok ada pancarui lah. Dan pancarui itu kan su'u. Su'u itu perbuatan buruk. Kini awak tobat awak menuju soleh. Jadi dari awak tadi mengecek carui itu sebentar lain tak kaji sampai kita kaji aku ciang badannya tak taruangnya tapi dek nyolah tobat astagfirullah Allah berubah itu ada misalnya kalau marah-marah itu kata-kata kasar umpatan segala macam itu tak boleh ada penyanyi. Nah kalau karera tuh artis nih ya kalau karera tapi kalau nanaponya tuh tergantung di daerah masing-masing. Kalau daerah awak kan tuh umpatan cacian tuh tak boleh awak hindari. Kalau indak jo berhenti Bu masih sukui Ibu baca cari Ibu itu percaya lah Ibu tiba malaikat maut besok Ibu pecaruyan sakit yang luar biasa Ibu besok Ibu pecarui aduh buktinya kan lacu Ibu menangakan ada orang ke meninggal tuh nyoba curut-curut pungkang ada telanjang kaki karena apa? Nyo tidak kenal dengan Allah. Nah, itu. Jadi tobat nasuha ya Bu. Sadonya ibu tobat nasuha terus jangan menganggap ibu adalah lamo yasinan dan leda banyak dosa. Aja begitu Ibu banyak dosa perbaiki. Atau salat jelek. Salat itu Bu fawailul lil musallin. Arti itu Bu neraka wail bagi orang yang melalaikan sholat. Nah, kini lalai Bu. Lalai itu berapa macam?
Yang pertama lalai tidak mengerjakan sholat. Dan kedua lalai waktu. Dan ketiga lalai di dalam sholat, pikirannya kenin. Inyo lay sholat ya Allahu Akbar, tapi pikirannya itu dan paket tibo dan ikut tibo kan, dan sembah tajangan dan kain dan jamuran dan kadiambiak kan, itu lalai di dalam sholat. Dan kampe lalai dengan bacaan, indah mengerti dulu. Itu mangkonyo nanti sholat orang dan seperti itu tuh bu, lah, dengar bu deh. Dengar sadonya deh. Sholat orang yang tidak mengerti tentang ruku dan sujudnya itu nyopulun-pulun dia Allah disuat nyolantiangan kau ada aku sholat kau. Itu mangkonyo bu di nagari waktu sabalik dak di mana-mana dicari ada nyo sholat lai, tapi hatinya mungkonyo karwah, mulutnya minta ampun, nauzubillah min zalik, dak dona nelo orang nampak dinyo dah. Kalau le menyanyi saya karaoke tu tak masalah dah. Tapi ko nya menyanyi membaca orang, le lalu orang. Itu nak paham ya kan? Itu tinjau Itu. Jadi jangan sekali-kali betul-betul. Jadi kalau ada orangnya solat nampak di bu, kain kanah ibarat di kecen dak lapeh di kepala do cah lah nampak lo kain kanah cah lah kain kanah lo. Tapi padiah mulutnya keluar. Dak do tasakit. Itu orang alun solat ni. Jadi orang seperti itu indak akan dapat penerang di dalam kuburnya. Itu. Lisna le rajin salat. Lana-lana. Bolong-bolong mayang India. Jadi kini Lisna lay ado niat jo tekad Lisna untuk salat. Lay. Jangan ditinggalkan mulai detik kok. Itu yang pertama. Dan kedua, minta tolong ke Allah. Ya Allah, tolong bimbing dan di jalan Engkau. Dan bagaimana tidak tahu ya Allah. Tidak tahu dan jalan. Bekonya bimbing dia Allah. Dengan cara apa? Kawanan mengajar, kawanan mengecean, atau mencari apa, scroll, dapet nasihat. Tidak mesti sudah. Iko kok lah dapet petunjuk Lisna kok. Dengan menghadirkan pengajian kemari, itulah dapet sebagian besar dari hidayah. Jangan disio-siokan. Tulis naya. Barang mau lisna kini. Lah sampai 2. Ku peringatan bagi orang yang berumur sampai 2 tahun. Dah berlebih ya dosa. Bakece Ustazah Halimah Alaidrus, orang yang lah berumur sampai 10 tahun, apabila nyo tidak jual solat, itu mungkonyo tuh nyo usap di iblis tuh nah. Nyo usap di iblis, nyo kecean, inilah wajah yang celaka. Inilah wajah yang celaka. Nyoge skincare. Nyoge skincare di iblis. Kulah wajah yang celaka. Artinya celakanya bah, indah kadape hidayah ledo. Jadi bah kok Lisna lewat sampai puluh bisa menghadirkan pengajian kau. Nyoba sampai hidayah ku sadoman dinda. Mungkin bisa jadi doa mande bagai ya Allah agilana dan hidayah ya Allah. Ku salah satunya kabulkan ya Allah. Jadi kedepannya Lisna harus berubah, yang tadinya suhu menjadi solih. Berubah ya. Bantu Lisna aku berubah ibu-ibu. Ya, bantu. Ibu khusus ibu nanti kek siko. Kalau tadanga Lisna baca oi. Awaklah tobat. Bantu ibu nanti kek deh. Sudah itu azan nampak inyo masih hapo aja baru. Masih sibuknya baru Lisna solat walai lah azan. Ingean bu. Awak harus ingat maingan. Kalau diam saja ibu melihat kemungkaran, ibu ditanya bisuat. Itu. Jadi orang Islam itu bersaudara kecil Rasulullah. Kalau sakit tangan sebelah, sakit wak sebatang tubuh nah. Kan tolong menolong bagaikan 2 tangan kan itu kecil Rasulullah. Orang Islam itu. Terutama tolong dalam akidah. Jadi assalamualaikum. Ada suaminya sembahyang, tapi anak bininya sholat ya bu. Lagi subuh tak ya mama. Yang penting kewajiban awak menyuruh terus mendoakan. Ingin tarwi, kecen tarwi. Lisna anak-anak le sholat. Tu indah nak. Edak kan? Ibu itu madrasatul awal, guru nan pertama. Kalau induk ada sholat, di mana ke sholat? Jadi kini mulai dengan diri Lisna ya.
mulai Risna bertobat, ya Allah ampuni dan ya Allah salamuku yuluku dan yu dak tahu dan lalai dan akini bimbing dan di jalan Engkau ya Allah. Idui dan mati dan itu. Nah, jadi tuh ibu-ibu sadarkan diri awakmu, terus bertobat, perbaiki tutur kata, perbaiki sikap, ya bu ya, perbaiki. Kalau muncul ciri dia baru kan ringan dia maupun orang baru ringan dia menyabui orang atau pairi segala macam itu belum berhasil tobat awak tuh doh. Awak saring diri awak surang dia tuh gak penyakit hati dan baru. Atau mungkin wah mengecek susah dan untuk sabar tuh paneh sedarah dan aneh nanya sedih pantang dan tak menjawabnya nanya darah dan nah berarti tobat ibu belum sukses bajin dan menciliaknya sabar horoi dan berarti introspeksi lah oke bu sarian diri ibu masing-masing ya bu ya taruh kalau masih emosian juga baru alun berhasil jaringan yang milenial pakai cara yang milenial apa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu. Jadi itu tuh pengakuan diri awak engkaulah Tuhanku. Lah karena waktu karena waktu asar lah masuk, tamakan seketek minta ampun kami ya Allah agak terlambat karena menyampaikan itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 5 menit. Sampai mau menit jam sampai. sudah usah gara-gara Alun